Oke, halo. Jumpa lagi sama gue, Seno. Kali ini di program Projectionist Room selanjutnya, gue mau bahas tentang sound. Oke. Kalau yang kemarin gue bahas tentang bentuk film yang digunakan di bioskop, sekarang gue bahas tentang sound system, teknologinya yang dipakai di bioskop. Ini gue sambil sharing, ada monitor laptop gue. Sebelum gue sharing, yang pertama mau gue sampaikan itu yang paling sering digunakan di bioskop saat ini adalah tiga teknologi, 5.1, 7.1, sama Atmos. Oke. Tapi sebelum gue ngebahas tentang tiga teknologi sound cinema itu, gue mau bahas tentang perkembangan sebelumnya. Sama kayak kemarin di episode pertama, gue juga bahas sebelum kita memakai yang namanya DCP, bentuk DCP, gue bahas tentang yang sebelumnya itu pakai raw film 35 mm. Nah sekarang sound, perkembangannya gimana sih? Pertama, sound waktu dikembangkan untuk ditonton oleh orang banyak itu pakai teknologi yang namanya mono. Jadi dia cuma pakai single speaker aja. Si speaker ini nanti bertanggung jawab buat semua frekuensi audionya, dari high frekuensi, mid frekuensi sampai low frekuensi. Itu semua yang menggunakan si speaker ini, yang satu ini. Oke. Selanjutnya perkembangannya berlanjut ke stereo. Nah, ini udah jarang dipakai, udah nggak pernah malah kayaknya dipakai di sinema ya. Tapi masih dipakai di perangkat-perangkat lain kayak headphone, kayak earphone, itu ada yang masih pakai stereo. Malah semuanya masih pakai stereo ya. Handphone juga pakai stereo. TV tabung, kayaknya dari zaman TV tabung juga udah pakai stereo, sampai sekarang yang smart TV udah pakai stereo. Bisa support juga ke Dolby Home Audio yang 5.1, 7.1 tapi dengan tambahan speaker. Kalau built-in speakernya biasanya stereo. Stereo tuh apa sih? Jadi dia pakai 3 speaker. Ada speaker left, speaker center, sama speaker right. Ya, yang kiri, yang tengah, sama yang kanan. Jadi kalau misalnya ada adegan mobil lewat dari kiri ke kanan, dia pasti yang bunyi speaker kiri dulu, tengah sama kanan mati. Nanti begitu mobilnya sampai di tengah, dia speaker tengah yang bunyi, di kanan speaker kanan yang bunyi. Jadi dia per speaker. Nah, kita masuk, ini contohnya ya yang dipakai speaker teknologi stereo di headset yang kayak begini nih, headphone ya, kayak gini nih, headphone kayak begini pasti pakai teknologi stereo. Oke, kiri sama kanan, left right. Nah, kita masuk ke teknologi yang dipakai di sinema. Yang pertama itu namanya 5.1. Kenapa 5.1? Kalau tadi kan stereo pakai left sama right ya, kurang lebih besarnya seperti itu, left sama right. Kalau tadi ada 3 speaker, yang center ini biasanya bertanggung jawab buat dialog. Jadi adegan-adegan ada dialog antar pemeran, itu yang bertanggung jawab biasanya yang center, yang di tengah ya. Yang putih 3 itu di belakang layar, yang di tengah. Oke. Nah, sekarang masuk ke 5.1, apakah ada 5 speaker bang? Jadi disebut 5.1? Enggak. 5.1 ini menggambarkan dia ada 5 channel plus 1 subwoofer ya. Jadi ada, kalau kita lihat di gambar, yang putih ada left, center, right yang di belakang layar. Terus yang di sebelah kanan sama belakang kanan itu ada yang warnanya merah. Yang warnanya merah ini kita sebut right surround atau RS, right surround ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 yang di sisi kanan, 1, 2, 3, 4 yang di belakang. Yang warna merah itu semua kita sebut right surround. Mau di samping, mau di tembok samping atau di tembok belakang, itu kita sebut sama jadi right surround. Yang warna biru sama seperti yang warna merah itu kita sebut left surround atau surround bagian kiri. Jadi ada surround kanan, surround kiri. Nah, dari sini udah kelihatan ada 5 channel. Channel left, center, right surround, sama left surround. Nah, teknologi inilah yang disebut 5.1. 5 channel, 1 subwoofer. Satu mana subwoofer ya, yang di tengah itu, yang di bawah ada tulisannya subwoofer. Nah, itu satu.
Oke, di sini mulai dari teknologi 5.1 itu Dolby udah membagi speakernya ke channel, jadi disebut channel base. Satu channel bisa berapa speaker? Apa maksimal ini speakernya 5 di samping, 4 di belakang? Enggak, terserah. Mau di samping ada 4, di belakang ada 2, di samping ada 4, di belakang ada 1, tetap dijadiin satu channel kalau di 5.1 ya. Jadi satu channel bisa terdiri dari beberapa speaker ya. Mau itu surround kanan atau surround kiri boleh terdiri dari beberapa speaker. Oke. Kalau yang LCR, yang left center right yang di belakang layar itu biasanya memang satu speaker karena dia udah masing-masing di situ. Oke. Kita lihat perbedaannya sama yang 7.1. Ini yang 7.1. Nah, di sini ada perbedaan. Yang sebelah kanan ada di bagian belakang itu ditambahin yang warna hijau dan warna kuning. Nah, di sini ada 7 channel. Left, susah nakuknya. Left, center, right. Terus habis itu ada yang merah itu right surround, yang hijau itu back surround right, yang kuning itu back surround left, yang biru itu namanya left surround. Tambah satu subwoofer yang kotak di bawah tulisan 71 itu di bawah layar. Nah, jadi di sini ditambahin lagi channelnya. Jadi seperti tadi gue bilang, channel itu bisa terdiri dari beberapa speaker. Nah, di sini channelnya yang dibagi, speakernya sama, tapi channelnya yang dibagi. Ya, jadi di sini suara yang dihasilkan itu lebih detail. Kalau misalnya ada suara dari belakang kanan, ya berarti yang bunyi channel yang hijau tuh, speaker di channel yang hijau atau dari back surround right yang bunyi. Nah, contoh gampangnya kalau kita mau melihat atau mendengar sistem tata suara 7.1 itu kalau kita ke bioskop nih, misalnya teman-teman ke bioskop, terus habis itu teman-teman pas mau nonton film kan trailer, biasa iklan, trailer ya kan. Habis itu ada trailer Dolby, ya kan? Yang ujung-ujungnya terakhir ada omongan all around you gitu kan. Nah, di saat disebut all around you itu semua speaker bunyi tapi gantian. Nah, ini sebenarnya bukan speakernya. Ya speakernya sih yang bunyi tapi channelnya yang bergantian. Jadi dari channel depan all around, ke belakang, you kembali lagi sampai ke depan. Ya, suara ini dibuat mengalir dari depan, samping, belakang, samping, depan. Nah, ini adalah contoh penggunaan teknologi suara 7.1. Ya. Kalau untuk di filmnya gimana? Di filmnya jadi lebih detail nih. Misalnya ada tembakan dari belakang kirinya, adegannya lagi tembak-tembakan nih. Dari belakang kirinya pemeran utama ada tembakan, ya yang bunyi yang warna kuning doang tuh, channel yang warna kuning, atau dari back surround left. Terus misalnya ada mobil lewat dari kirinya pemeran utama ke kanannya pemeran utama, ya yang bunyi dari yang biru. Terus speaker left yang di belakang layar, speaker center yang di belakang layar, speaker right yang di belakang layar, dan speaker right surround atau yang warna merah tuh. Ya. Yang kuning sama yang hijau bunyi nggak? Nggak bunyi. Jadi dia ngikutin objeknya, tapi yang bunyi adalah per channelnya. Oke, selanjutnya. Oh, ini nanti. Nah, ini dulu. Di sini sama kayak tadi, LCR. Nah, ini lebih detailnya nih, LCR. Left, center, right, yang bagian kanan ya. LFE itu subwoofer. LFE itu low frequency emitter, ya, dia subwoofer. Ada RSS, right side surround, ya, surround sisi kanan, mungkin gitu kali ya. Bapak translate-nya artinya begitu kali. Terus ada lagi yang bagian belakang RRS, right rear surround, ya, bagian belakang, surround belakang kanan. Lalu ada lagi yang merah LRS atau left rear surround, surround kiri bagian belakang. Dan LSS, left side surround, yang warna biru. Nah, di sini gue mau kasih tahu sedikit nih, ada intermezzo gimana sih alurnya
sinyal itu dari server sampai ke speaker. Server di sini maksudnya bukan kayak server IT ya, bukan. Tapi dari proyektor, server yang ada dalam proyektor masuk ke sound processor. Nah, si sound processor ini nanti dia yang akan membagi. Dia dapat sinyal nih dari proyektor. Terus habis itu dia akan ngebagi. Oh, ini sinyalnya punya si left surround, ini sinyalnya punya right surround, ini punya back surround yang right, ini punya back surround yang left, ini punya left yang di depan, yang di belakang layar, center, dan right, sampai subwoofer. Dia yang akan ngebagi nih si sound processor. Dia yang bagi sinyalnya, terus dia masukin ke amplifier untuk dikuatkan sinyalnya supaya bisa keluar suara di speaker masing-masing. Amplifier tuh ada macam-macam, ada yang 2 channel, ada yang 4 channel, ada yang 6 channel, ada yang 8 channel. Itu tergantung dari tipe si amplifiernya. Merek amplifier juga banyak. Yang biasa dipakai itu ada Crown itu dari Harman, ada QSC, ada Pulse, macam-macam. Ada banyak. Oke, nah di sini lebih kelihatan left, center, right. Ini topologi 7.1 ya. Nah, yang terakhir, yang paling update lah, yang paling latest nih dari teknologi suara sinema. Nah, ini namanya Atmos. Kalau tadi di 5.1 dan 7.1 teknologinya masih channel based, atau dengan kata lain ya dia per channel. Di mana ada objeknya, channel itu yang muncul suaranya. Kalau si Atmos sudah nggak peduli sama channel-channelan. Dia nggak mau tahu ini channel side surround, ini channel back surround right, channel back surround left, dia nggak peduli. Dia cuma bikin speaker di dalam sinema, di mana speaker itu akan bunyi ngikutin objeknya. Jadi teknologi Atmos ini basicnya atau basisnya, base-nya adalah objek. Nah, jadi dia disebut object based teknologi. Nah, misalnya nih ya, gue waktu itu pernah nonton Atmos, filmnya tuh adegannya dia lagi si pemeran utamanya lagi hujan gitu, terus ada background music lah biasa. Yang bunyi speaker mana aja? Yang jelas yang bunyi adalah speaker atas, ya. Bunyi hujannya tuh ada di atas. Nah, yang biru-biru kotak ini, yang ada di tengah-tengah itu 2 baris, itu adalah speaker. Jadi ada 2 array speaker di atas kita yang ngeluarin suara. Suara hujan itu keluar dari 2 array di atas kita itu. 2 array itu, dia keluar suara dari situ, kutuk. Sementara background musiknya keluar dari side surround-nya. Nah, side surround termasuk back surround gitu. Jadi suaranya keluar di situ. Jadi kelebihan Atmos itu adalah dia bisa menggambarkan secara real. Ini objeknya tuh lagi ngedengerin suara dari mana gitu. Si pemeran utamanya itu lagi ngedengerin suara dari mana. Jadi dia udah nggak peduli channelnya ada di manapun. Yang penting objeknya ada di situ, speakernya yang di situ yang bunyi. Oke? Misalnya sekarang ada helikopter terbang dari kiri atas ke kanan atas gitu, wah terbang gitu kan. Nah, yang bunyi mana aja? Yang mana jalur helikopternya? Kalau misalnya dia lurus aja nih, dari kiri lurus aja ke kanan gitu, ya udah, yang bunyi itu yang merah bagian tengah, biru bagian tengah yang atas, biru atas lagi, merah bagian kanan, ya. Jadi itu doang yang bunyi, nggak semuanya gitu bunyi, atau nggak per channel yang side bunyi semua. Kalau tadi kan 71 kan gitu, kiri bunyi 1 channel, belakang bunyi 1 channel, yang ini mati, bunyi lagi yang 2 ini mati, nah bunyi lagi, yang bagian kanan bunyi lagi, yang lain mati. Kalau dia nggak, dia ngikutin kemanapun objek itu bergerak gitu. Dan di sini Atmos dia ada tambahan beberapa array speaker dan speaker tunggal ya. Array speakernya ditambahin adalah yang bagian atas dan yang bagian depan. Teman-teman lihat yang biru, kotak-kotak biru ya, ada di atas ya kan, sama di bagian depan. Setelah layar ada 3 kotak biru yang di angle ya, di angle. Ini angle-nya kemana? Apakah asal angle-nya? Enggak, dia ada perhitungannya. Dia anglingnya nyesuaiin di mana kita sebut Center Listening Area atau CLA. Nah, CLA itu apa? Biasanya teman-teman kan suka nanya nih kalau mau beli bioskop, tiket bioskop, Mbak atau Mas,
best view-nya di mana sih? Nah, biasanya yang disarankan sama petugas sinemanya atau petugas bioskopnya adalah di row ini. Nah, itu adalah center listening area. Cara perhitungannya gimana bang? Biasanya 3/4 dari seat dari sitting area, ya. Jadi dari row pertama sampai row terakhir kita bagi 3/4-nya. Di situ biasanya CLA-nya atau center listening area, ya. Selain yang warna biru, kotak-kotak biru, ada tambahan di bagian belakang layar adalah yang kotak warna hijau. Itu adalah tambahan untuk speaker bagian depan, ya. Jadi dia nambahin detail di situ supaya lebih detail lagi. Jadi benar-benar ini suara nggak dikasih ruang lah untuk ada kosong, ada gap gitu. Tambahan bagian selanjutnya adalah di side. Kalian bisa lihat, teman-teman bisa lihat di antara kotak merah yang ada di samping atas dan samping bawah itu, ya, sisi kanan atau sisi kiri ada warna pink, ya. Itu adalah surround subwoofer. Jadi subwoofernya ditambahin bukan di depan, di yang abu-abu di bagian depan tuh bukan, tapi di samping. Jadi ada subwoofer yang nempel di tembok, digantung biasanya untuk nambahin efek low frekuensi di samping, di sisi kita gitu loh. Kenapa di belakang nggak perlu, karena yang di samping ini udah cukup. Tergantung dia punya besar atau dimensinya cinema, bisa aja dipakai 2 subwoofer gitu untuk side surround. Tapi saya side subwoofer, tapi biasanya sih cuma 1 karena nggak gede-gede banget lah. Oke. Apalagi ada satu lagi tambahan, tapi gue nggak mau nambahin dengan slide karena gue sendiri belum terlalu mendalami tentang teknologi ini. Ada teknologi tandingannya si Atmos adalah Barco Auro, ya. Kalau si Atmos itu dia object base, dia nambahin speaker lah, ya, kasarnya nambahin speaker di mana-mana gitu supaya si audio, si suara ini nggak punya gap. Jadi benar-benar detail ada di mana dia ikutin. Kalau si Auro dia nambahin layer. Jadi kalau biasanya kan kiri sama kanan speaker itu cuma 1 baris ya, 1 row gitu. Nah kalau si Auro dia bikin 2 row. Jadi untuk surroundnya dia lebih detail. Ya, dia lebih detail. Dia mau membuat seolah-olah suara itu atmosferik. Jadi kayak atmosfer. Ini kita ada penontonnya di tengah nih, di atmosferik. Jadi ada layer yang melingkupi si penonton gitu. Tapi setahu gue, ini masih setahu gue ya, gue belum melakukan riset lebih lanjut. Setahu gue dia pakai teknologi masih channel base. Jadi dia belum object base gitu. Sementara si Atmos kenapa lebih banyak digunakan atau lebih sering kita dengar, dia udah object base. Udah gitu, yang kedua si Auro setahu gue karena speakernya nambah lebih banyak dibandingin Atmos, dia bisa 2 kali lipat. Biayanya katanya lebih mahal katanya ya, itu dibandingin sama Atmos. Oke, terus sekarang apa semua film pakai Atmos? Enggak semua film pakai Atmos. Apa semua film pakai 71, pakai 51? Tergantung dari si pembuat filmnya, filmmakernya, dia maunya gimana. Film-film action kebanyakan pakai 71. Kenapa? Soalnya dia perlu detail. Ada tembak-tembakan, dar-dor, dari mana? Ya, dia harus tahu, oh ini dari sisi kanan, ini dari sisi kiri gitu, seperti itu. Ledakan di kanan, ledakan di kiri, atau ledakannya gantian, ya itu harus kedengeran. Jangan ledakan di kanan dulu terus habis itu di kiri tapi semuanya bunyi. Nah, itu nggak detail jadi suaranya. Untuk 51 biasanya dipakai sama film-film drama, film-film komedi, biasanya pakai 51 karena mereka nggak mementingkan surround. Biasanya kan surroundnya untuk film drama kan musik, ya kan. Nah musik itu kan biasanya totally lah, semua itu bisa kita dengar gitu. Jadi dia pakai 51 nggak masalah. Kalau dia pakai 71 ya akan lebih bagus gitu. Tapi 51 pun udah mencukupi. Dia lebih banyak menonjolkan dialog. Nah sementara yang bertanggung jawab buat suara dialog adalah channel yang di depan, yang di belakang layar gitu. Oke, selanjutnya Atmos kayak Avenger itu ada versi 71, ada versi Atmos ya.
Jadi ada 2 versi. Satu film bisa ada 2 versi. Lalu selanjutnya gue pernah kecewa waktu itu nonton Resident Evil. Film box office lah ya, kalau menurut gue itu bagus filmnya Resident Evil. Tapi dia pakai teknologinya 5.1. Jadi kalau menurut gue pribadi, nggak tahu menurut teman-teman, itu suaranya berisik gitu menurut gue. Karena dia kan banyak ledakan lah, tembak-tembakan lah, sementara suaranya nggak detail gitu. Jadi tembakan di kanan, belakang gitu misalnya. Ya udah yang kanan kan bunyi semua kalau 5.1 kan diar gitu. Kayaknya kurang enak kalau di kuping gue. Oke. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya silakan. Mungkin gue bisa bantu jawab tentang audio ini atau tentang yang lain. Siapa tahu gue bisa masukin lagi di konten selanjutnya di episode Projectionist Room. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Di sini udah selesai kayaknya, itu aja untuk episode kedua. Thank you, terima kasih banyak buat yang udah nonton. Semoga bisa nambah buat wawasan teman-teman sekalian. Oke, jadi perbedaan 51, 71, Atmos, dan audio-audio ini. Oke, selanjutnya gue mau bahas apa? Selanjutnya gue mau bahas tentang HFR. Teknologi HFR atau High Frame Rate yang pernah gue adepin itu 2 film. Hobbits yang Battle of Five Armies sama Gemini Man. Ya, 2 film itu gue pernah adepin pakai HFR atau High Frame Rate. Nah, bedanya apa dengan film biasa? Tunggu aja nanti di episode selanjutnya.